Belakangan ini saya mengamati apa yang terjadi di dunia maya, di media sosial. Ada kecenderungan menarik ya, kalau saya perhatikan, karena sejumlah influencer berlomba-lomba untuk menceritakan apa yang mereka lakukan dalam konteks kebaikan. Ini sesuatu yang menurut saya membuat kita bersemangat, membuat ada harapan terhadap anak-anak muda, generasi muda, karena dengan cara mereka masing-masing, mereka menceritakan kegiatan kebaikan yang mereka lakukan dan mengajak serta banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan ini sebuah gerakan positif melawan hoax, melawan hujatan-hujatan, melawan sesuatu yang negatif. Karena sisi positif ini juga menarik untuk kita simak. Sebaiknya langsung aja kita panggil tamu pertama kita, Edozel. Edo, jutaan orang bertepuk tangan ini, jutaan orang. Ya, gimana Edo? Kita nggak boleh salaman, ya? Sehat, sehat. Terima kasih. Ini saya ada sesuatu nih untuk... Loh, kamu baru datang aja sudah membawa sesuatu. Iya, biar diundang lagi. Oh, biar. Ini ada apa ini, coba? Baju seragamnya warteg gratis. Warteg gratis. Oh, ini yang akan kita cerita. Oh, di belakangnya ada tulisan ini ya. Baik, nanti cerita soal warteg gratis. Yes. Terus apa ini lagi? Ada maskernya juga. Sama hand sanitizer warteg gratis juga, warteg gratis. Oh, hand sanitizer juga. Hand sanitizer gratis. Gratis juga. Masker gratis. Thank you. Nah, coba ceritakan, apa yang kamu kerjakan sehari-hari? Nah, jadi perkenalkan, nama saya Edozel. Saya adalah seorang content creator. Saya bikin video-video di YouTube, di Instagram, di TikTok. Jadi pekerjaan sehari-hari saya dan pekerjaan full time saya adalah pembuat video lah. Pembuat video, gitu. Content creator kerennya gitu ya. Influencer, oh lebih keren lagi. Aku dengar nih, masa lalumu juga pahit ya, masa lalumu berat lah, penuh dengan tantangan. Orang tua katanya berpisah ya ketika kamu kecil ya, hidup tanpa ayah, kemudian single parent tapi ibu menikah lagi, dan kamu pernah hidup sendiri tanpa didampingin oleh orang tua. Betul. Boleh cerita apa yang terjadi? Jadi memang saya lahir udah nggak ada papa, udah nggak ada bokap. Sampai sekarang pun saya belum tahu papa saya siapa. Jadi ya tumbuh besar di keluarga tanpa support ekonomi seorang ayah pasti berat. Kita hidup pas-pasan, mama kerja, jadi anak-anaknya juga kekurangan kekurangan perhatian, kasih betul. sayang. Jadi, tunggu dulu, anak-anaknya berarti ada 5. Kamu saya yang ketiga. Terus ya tumbuh dewasa, singkat cerita waktu SMA mama saya menikah lagi, kemudian harus ikut suami barunya ke Papua. Saya tinggallah di Jakarta sendirian. Jadi kalau berlima tentu yang 2 setelah kamu yang baru dari papa yang lain ya. Betul. Dan ibu meninggalkan kamu ketika usia berapa? Itu 17 tahun. Oke, sudah mulai dewasa. SMA. Tapi justru di situ bahayanya ya. Betul sekali. Karena ini masa puber, mencoba-coba ya, kurang perhatian orang tua, ya itu berbahaya sekali. Kita lihat dulu liputan tentang Edozel berikut ini. Kita warteg gratis. Terinspirasi dari kebaikan yang diterimanya semasa SMA dari seorang teman, Edo Pratama atau yang lebih dikenal dengan Edozel juga ingin menebar kebaikan, salah satunya dengan berbagi makanan. Saat SMA, Edo tinggal sendiri di Jakarta. Orang tuanya bercerai dan sang ibu yang menikah lagi pindah keluar kota. Edo harus bekerja keras untuk bertahan hidup di Jakarta. Dengan food truck, Edo berbagi makanan gratis atau dengan membayar seikhlasnya. Saat ini, warteg gratis beroperasi di Jabodetabek dan Yogyakarta. Lingkaran kegelapan tadi. Nah, kamu bagaimana cara hidupmu? Pada saat ditinggal di Jakarta sendirian, memang waktu itu saya ngekosnya di daerah Mangga Besar. Oke. Jadi memang itu godaannya banyak sekali. Dan saya memang sempat masuk ke dunia malam, nyobain macam-macam lah. Jadi kamu melalui masa-masa seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Macam-macam ya, sampai akhirnya pernah jadi DJ juga di klub yang ada striptisnya, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Padahal usia masih muda banget. Oke, tapi kemudian kenapa kamu
nggak kemudian hidup terus di lingkungan seperti itu. Aku nggak bilang jahat, tapi kan buat anak-anak muda terutama, itu kan lingkungan yang kurang sehat. Kamu bagaimana keluar dari lingkungan itu? Kalau saya mungkin karena apa ya? Karena saya lihat teman-teman saya yang apa namanya, ada yang overdosis waktu itu, ada yang hidupnya malah makin kacau gitu. Jadi di satu titik saya merasa ya support mama selalu masih telepon, kasih apa namanya, nanyain kabar, itu yang membuat saya untuk balik lagi sampai titik terendah saya. Akhirnya saya diselamatkan sama sebuah status BBM. Hah? Jadi Status BBM bisa menyelamatkan kamu? Bagaimana ceritanya? jadi saya yang dulu karena tumbuh di keluarga broken home, nggak pernah kenal ajaran agama, karena mama sibuk kerja kan. Jadi saya tumbuh jadi anak yang agnostik. Tapi di titik terendah saya, di saat saya lagi frustasi, depresi, mau bunuh diri, saya diselamatkan sama status BBM. Tunggu. Ya. Kamu mau bunuh diri? Yes. Karena? Karena waktu itu di 2012 saya gagal nikah, terus patah hati lah. Kemudian ekonomi juga lagi ancur-ancuran, kemudian tabungan juga sudah habis, saya nggak tahu mau kemana, depresi berat. Ini umur berapa ya saya? 2012 umur 20-an. Oke, terus apa yang terjadi dengan pesan BBM ini? Iya, jadi ada satu teman saya yang memang apa namanya, orangnya sangat rohani sekali. Kebetulan dia Kristen. Kemudian saya lihat status BBM-nya, saya jadi penasaran apa yang membuat dia cinta banget sama agamanya. Kenapa gue nggak pernah tahu soal agama gitu. Oke. Nah dari situ Apa yang kamu ingat tentang status BBM dia? status BBM-nya dengar lagu rohani. Jadi kalau dulu kan kalau di BBM tuh kalau dengar lagu kan ada tulisan now listening apa gitu. Iya. Nah, saya penasaran sama lagu rohani itu. Kemudian saya dengarkan, di situ saya merasa ada panggilan untuk apa ya? Untuk belajar tentang agama gitu. Di saat saya nggak bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, udah mentok kemana-mana, akhirnya ya saya coba untuk apa namanya? Cari kekuatan yang lebih besar daripada saya. Oke, jadi itu yang menyelamatkan ya. Yes, makanya saya percaya sosial media itu powerful banget. Kalau status BBM bisa menyelamatkan saya dari dunia malam, Iya. makanya saya konsentrasi di dunia sosial media supaya ya maybe kita nggak tahu ada orang yang apa ya merasa terberkati dan terselamatkan dari dunia yang tidak diinginkan. Oke, menarik. Karena aku juga merasa kadang-kadang acara ini apakah bisa mendorong orang berbuat baik ya. Ternyata banyak juga yang bilang saya nggak jadi bunuh diri gara-gara nonton Kick Candy. Saya dulu hidupnya tadi ya menderita sekali jadi doorman. Tiba-tiba orangnya ketemu saya minta peluk saya tanya kenapa? Karena gara-gara Pak Andi nonton Kick Candy. Dulu saya cuma doorman, ini nggak punya masa depan. Sekarang saya punya 3 kijang yang dia rental di Bali. Wow. Jadi dia bilang kalau saya ketemu Pak Andi saya harus peluk. Dan dia peluk aku di depan keramaian tempat parkir di bandara. Nah tapi kembali ke ditinggal ibu ke Papua, kamu hidup sendiri? Hidup sendiri di Terus Jakarta. kebutuhan hidupmu bagaimana? Dapat kiriman dari mama 300.000 sebulan. Bisa hidup itu? Pas-pasan. Jadi karena dapat 300.000 sebulan, saya harus atur uangnya untuk ongkos ke sekolah gitu kan, sama makan siang. Nah, biasanya makan malam saya bingung nih mau makan apa. Kalau pagi sih udah pasti saya Makan apa karena banyak pilihan atau? bukan karena kalau saya makan malam ini makan, besok saya makan apa gitu. Oh gitu, jadi bingung makan apa bukan karena banyak pilihan. Tapi karena kalau makan malam itu, besok nggak makan. Iya, karena harus diatur-atur Oke, uangnya. terus seperti apa. bagaimana cara kamu menyelamatkan diri? Saya balik lagi saya diselamatkan orang sebenarnya. Jadi Gimana ada ceritanya? satu ibunya teman saya, dia tahu kondisi ekonomi saya susah. Jadi dia mengundang saya, Edo kalau malam makan di sini aja gitu. Nah saya seneng banget diajak makan sama beliau, Mama Pepen namanya. Kemudian ya udah karena saya senang. Keterusan gitu selama 2 tahun nonstop saya numpang makan. Jadi luar biasa serius kebaikannya. betul dia mau bantu kamu Iya, ya? luar biasa kebaikannya, luar biasa saya nggak tahu malunya ya. Iya. Tempat kosmu katanya bukan kos yang kita bayangkan seperti sekarang ya? Yes, Seperti apa tempat kosnya ini? Tempat kosnya di pinggir kali, dindingnya cuma triplek. Jadi kalau sebelah melakukan apa kita pasti kedengeran gitu. Terus kamar mandinya juga kan kamar mandi luar gitu kan. Airnya hitam banget. Kamu katanya
cari tambahan juga ya? Iya, iya, iya. Saya Nah, jual break dance itu gimana? Iya, saya ngajar break dance. Sebenarnya awalnya tuh ini jualan parfum Oriflame dulu. Jadi ikut temen kan, lu mau dapat duit tambahan nggak? Oh ya udah ikutan aja. Jualan parfum kamu Jualan ya? parfum rumah ke rumah. Ya lumayan dari situ ada nafas lah gitu. Oke. Lalu sejak kapan kamu kemudian membuat konten-konten di YouTube, di Instagram? Saya mulai bikin konten fokusnya ya mungkin 2012 lah. Ya setelah saya setelah saya bertobat, saya diselamatkan oleh sosial media, saya merasa saya kayak didorong untuk masuk ke sosial media. Atau media sosial yang kamu gunakan, ini kamu ingin gunakan untuk kebaikan ya? Yes. Karena kamu mendapat manfaat dari media sosial juga. Betul sekali. Oke, menarik. Nanti cerita nih soal warteg gratis dan rantang hati. Yes. Nah, apa yang kamu lakukan melalui gerakan? Ini gerakan ya? Iya, gerakan. Oke, nanti cerita. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kita juga percaya bahwa dunia ini tidak perlu lebih banyak orang sukses, tapi butuh lebih banyak orang baik. Edo, Yes. menarik tadi mengikuti jalan hidupmu ya. Karena ternyata kamu masa kecilnya ya berat juga. Orang tua berpisah ya, dari kecil nggak mengenal ayah. Sampai hari ini nggak tahu siapa ayahmu. Nggak tahu. Ya, hidup harus berjalan ya. Nah, cerita soal gagasan warteg gratis ini datangnya dari mana? Jadi warteg gratis ini gagasannya sebenarnya terinspirasi dari itu yang ibunya teman saya yang ngasih saya makan. Oke. Setiap malam selama 2 tahun saya merasa saya pengen give back lah, pengen balas kebaikannya, cuma kan beliau tidak butuh kan. Maksudnya saya kasih makan beliau tiap hari tiap malam kan jadi gak make sense karena beliau juga tidak butuh, jadi saya menyalurkan ke masyarakat lagi yang membutuhkan. Jadi caranya bagaimana nih? Apa yang kamu lakukan? Jadi kita buka warteg gratis, itu bentuknya food truck. Kita keliling ke perkampungan, pemukiman warga yang membutuhkan, ke mahasiswa-mahasiswa perantauan, panti asuhan untuk kasih makan gratis. Masaknya atau beli makanannya dari mana? Jadi kalau masak sekarang udah ada di dapur umum. Jadi pas di atas paling kita tinggal membagikan, atau kalau ada yang bisa dimasak di lokasi kita masak di lokasi. Duitnya dari mana untuk beli makanan ini atau material untuk masak ini? Duitnya ini dari netizen. Netizen? Iya. Bagaimana cara kamu mengumpulkan duitnya netizen ini atau donasi dari netizen ini? Bagaimana caranya? Ya karena saya puji Tuhan punya subscribers yang lumayan banyak, followers di Instagram juga lumayan banyak. Saya kasih tahu ide bisnis pasti rugi saya ini. Bisnis pasti rugi, oke. Kemudian saya awalnya juga ragu, sebenarnya saya dapat ide ini 3 bulan saya maju mundur karena saya pikir gimana bisa sustainable gitu. Apalagi nanti bahan bakar untuk kendaraannya, siapa yang ngawasin. Betul. Ya? Duitnya dari mana? Duitnya terutama dari mana? itu. Terus akhirnya? Ya udah saya lempar idenya ke follower saya, ternyata mereka pada bersemangat. Kita dalam sehari udah kekumpul 80 juta. Langsung wah begitu tahu wah ini ternyata semua pada bersemangat dengan ide saya ini, ya udah kita jalankan. Puji Tuhan sampai sekarang sudah hampir setahun kita jalan dan sudah 3 kota. Kalau 1 tahun itu berarti donasi masih berjalan terus ini? Sampai sekarang jalan terus. Ya pasti uangmu juga terpakai lah di situ ya. Untuk operasional sama value kambingnya memang dari saya. Dalam konteks COVID ini bagaimana? Kalau dalam konteks COVID ini kita bekerja sama Wahyu sama teman-teman narasi juga, kita bikin Rantang Hati. Rantang Hati. Coba cerita Rantang Hati ini apa? Jadi Rantang Hati ini kita kumpulkan dana, kemudian kita beli makanannya dari warteg-warteg sekitar untuk warga-warga yang membutuhkan. Jadi di satu sisi kita memberikan makanan untuk warga-warga yang membutuhkan, pekerja-pekerja harian yang tidak bisa bekerja karena PSBB. Di satu sisi lain kita memberikan pemasukan untuk warteg-warteg di sekitar lingkungan sekitar. Jadi istilahnya dapat double reach lah. Gitu. Oke, apa bedanya Rantang Hati dengan warteg gratis ini? Kalau Rantang Hati khusus untuk penanganan COVID untuk warga-warga yang pekerja harian yang kena PHK, yang tidak bisa bekerja. Kalau warteg gratis sebenarnya menjalankan sistem yang sama, cuma memang karena kita sudah berjalan setiap hari, sudah reguler, jadi
beda partner aja lah. Kalau dulu kan kalau dulu kan kita masak sendiri di warteg gratis, kita masak sendiri. Kalau di Rantang Hati beli dari warteg-warteg sekitar. Oke, bekerja sama dengan Wahyu tadi. Yes, yes. Setiap hari atau Tiap hari. setiap hari? Dari- Jam berapa itu bergerak itu supaya aku bisa nyegat, aku bisa dapat juga. Kita biasanya jam 4 sore. Iya. Kalau siang-siang panas, orang emosi ngantrinya. Iya, iya. Pengalaman lah itu. Oh, jadi orang tetap harus antri ya? Iya, betul. Siapa yang terlibat? Ini kan operasional harus ada orang-orangnya. Volunteer. Ini relawan. Oh, relawan. Yes. Mereka dibayar atau tidak? Tidak dibayar sama sekali. Tidak dibayar. Justru, Wow. pokoknya kalau mau capek, mau rugi, bergabung dengan Ayo Warteg bergabung. Gratis. Jadi usaha pasti rugi ya. Kalau mau bergabung ayo gitu ya. Iya. Semakin banyak semakin bagus juga ya. Syaratnya apa untuk bisa jadi relawan di situ? Syaratnya, Mau rugi, mau capek. mau rugi, mau capek, punya hati lah. Kalau ada yang mau berdonasi bantu kamu? Kalau berdonasi kita buka di kitabisa.com/warteg gratis Edozel. Oke, jadi semua orang bisa nyumbang ke situ ya. Ada juga sistem pemegang saham. Maksudnya apa ini? Oh, Pemegang- usaha rugi ngapain kita jadi pemegang saham? Nah, di itu usaha dia. rugi? Saya juga mikir tidak ada. Ternyata banyak yang mau. Pemegang saham itu maksudnya Jadi apa? sebenarnya istilah kita untuk donatur tetap. Jadi donatur mereka kontribusi 500.000 sebulan, apa namanya? Udah. Itu doang. Ya Itu paling udah dianggap pemegang saham ya, itu ya. Tanggal pemegang saham. Cuma kita punya kewajiban untuk laporan aja sama mereka dan mereka punya akses untuk apa namanya Laporan transparansi keuangan Iya, ya betul. semua. Oke, Kalau bagus. kalau donasi biasa tidak punya akses itu. Kamu beruntung, sudah tahu apa tujuan hidupmu. Nah, sebagian besar anak-anak muda belum tahu tujuan hidupnya. Boleh nggak kamu sampaikan sesuatu, termasuk bagaimana mengajak serta orang berbuat baik? Tapi saya percaya bahwa pada saat kita memberi, sebenarnya kita lebih banyak menerima. Seringkali saat saya memberi, malah saya merasa isi hatinya lebih terpenuhi. Dan kita juga percaya bahwa dunia ini tidak perlu lebih banyak orang sukses, tapi butuh lebih banyak orang baik. Oke, Edo, Yes. terima kasih sudah Sama-sama. berbagi cerita ya. Tentu aku harapkan semua orang yang memiliki media sosial juga menyampaikan hal-hal yang baik dalam media sosial mereka ya. Tidak melulu urusan-urusan marah-marah ya, urusan hujat menghujat ya, tapi ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari media sosial dan kamu sudah melakukannya. Terima kasih untuk kebaikanmu. Kita doakan agar kamu terus menyampaikan pesan-pesan kebaikan melalui media sosialmu ya. Amin. Thank you sudah hadir. Yes. Dan abis ini Edo, kita akan juga punya tamu istimewa sama seperti kamu. Dia juga menyampaikan hal-hal yang baik dalam hidupnya melalui media sosial dia. Bahkan sering dengan cara yang